Bayangkan bro, suatu hari nanti kita bangun pagi, membuka ponsel, lalu membaca berita singkat yang kelihatannya biasa aja men, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Ya, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD anjir. Tidak ada lagi antrian di TPS, tidak ada lagi suara rakyat kecil, tidak ada lagi hak kita untuk menentukan siapa sih pemimpin daerah tempat kita hidup, bekerja, dan membesarkan anak-anak kita. Semuanya itu diputuskan di ruang tertutup jauh dari mata rakyat oleh segelintir elit-elit politik, men. Nah, kalau ini sampai terjadi, ini bukan sekedar perubahan aturan, ini adalah perampasan hak rakyat secara perlahan dan halus, teman-teman. Ketika kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi diserahkan ke DPRD, saat itulah demokrasi perlahan dikubur hidup-hidup. Suara jutaan rakyat yang dulu menentukan masa depan daerahnya, kini diganti oleh segelintir elit di ruang tertutup. Rakyat dipaksa diam, men, disuruh percaya, padahal keputusan sudah dikunci oleh kepentingan politik dan transaksi kekuasaan. Ini bukan soal efisiensi, men, ini soal perampasan hak. Kepala daerah yang lahir dari DPRD tidak akan takut pada rakyat. Karena yang memberi mereka jabatan bukan rakyat, men. Mereka akan tunduk pada partai, pada elit, pada mereka yang bisa menjatuhkan atau menyelamatkan kursinya. Disinilah politik uang sangat subur. Lobi-lobi gelap tumbuh, men, dan jabatan berubah jadi barang dagangan. Rakyat hanya kebagian dampaknya saja. Kebijakan yang tak memihak ini akan membuat rakyat semakin sengsara. Proyek yang syarat kepentingan dan pemimpin yang tuli terhadap penderitaan, bagi penguasa sistem ini sangat menguntungkan dan tentunya mudah dikendalikan. Mudah diatur, men, mudah diamankan. Tapi bagi rakyat, ini adalah pengkhianatan. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para leluhur kita, para pahlawan kita, penuh dengan air mata, kemudian dirusak oleh segelintir orang, men. Jika ini dibiarkan, jangan heran kalau suatu hari rakyat hanya jadi penonton di negeri sendiri, sementara kekuasaan dipermainkan seenaknya oleh elit yang mengatasnamakan aturan. Memang sih, sampai hari ini belum ada undang-undang yang meresmikan atau mengesahkan terkait aturan baru ini, teman-teman. Tapi faktanya, wacana kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD sedang dibahas serius nih di DPR sama pemerintah juga. Alasannya selalu terdengar manis dan masuk akal. Katanya sih demi efisiensi biaya. Katanya supaya tidak ribut. Katanya agar politik lebih stabil. Tapi kita harus bertanya jujur, men. Efisiensi untuk siapa? Stabil untuk siapa? Karena dalam sejarah bangsa ini, setiap kali kekuasaan dipusatkan dan rakyat dijauhkan dari keputusan, yang terjadi bukan kesejahteraan, tapi penindasan dalam bentuk baru. Rakyat kecil itu sebenarnya tidak punya banyak kuasa. Kita tidak punya modal besar untuk menentang pemerintah. Tidak punya akses kekuasaan, tidak punya koneksi elit. Satu-satunya senjata kita dalam politik hanyalah hak memilih. Kalau hak itu saja dicabut, men, artinya kita udah nggak bisa memilih calon kepala daerah kita, tapi sudah ditentukan oleh DPRD, maka itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Ya, betul banget. Petani tidak lagi didengar, suara buruh hanya jadi angka, suara nelayan tidak diperhitungkan, suara pedagang kecil tidak punya arti. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka yang akan mereka dengarkan bukan lagi jeritan rakyat, men, tapi perintah partai, kepentingan elit, dan tekanan pemilik modal. Rakyat hanya dijadikan penonton saja, datang 5 tahun sekali, hanya untuk menyaksikan hasil keputusan tidak pernah mereka buat. Kan anjir tuh. Beberapa tahun yang lalu, kita jangan pernah lupa, men, ya. Indonesia pernah sih dulu, pernah mengalami masa ketika kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Dan apa yang terjadi saat itu bukan cerita bohong atau fitnah, ya. Politik uang merajalela, jabatan diperjualbelikan, suara anggota DPRD dihargai dengan amplop, proyek, dan jabatan. Kepala daerah yang terpilih bukan sibuk melayani rakyat, men, tapi sibuk mengembalikan modal politik.
Nah, dari situlah korupsi daerah tumbuh sangat subur, men. Banyak kasus besar bermula nih dari sistem ini. Karena orang yang naik lewat transaksi akan memerintah dengan cara memeras tuh. Jadi, ya buat apa sih saya melayani rakyat? Toh saya nggak dipilih oleh rakyat, saya dipilih oleh partai. Akhirnya kayak gitu tuh. Nah, kalau sistem ini kembali diberlakukan, men, dampaknya akan langsung terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan rusak akan dibiarkan karena anggaran dialihkan ke proyek titipan. Bantuan sosial akan bocor karena dijadikan alat balas jasa, izin tambang makin gila-gilaan, dan properti akan diberikan ke kroni-kroninya tanpa memikirkan lingkungan dan rakyat sekitar. Tanah rakyat akan digusur tanpa suara karena pemimpinnya tidak takut pada rakyat, men. Mereka hanya takut pada partai dan elit yang memilih mereka. Rakyat mau marah, mau protes, mau menjerit pun tidak ada artinya, men. Karena rakyat bukan penentu kekuasaan sekarang, men. Karena aturan sekarang udah dirubah seenak jidat para penguasa nih. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ini? Jawabannya jelas. Elit politik, partai besar, dan pemilik modal. Mereka tidak mau repot menghadapi rakyat yang kritis. Para elit politik tidak mau pemimpinnya yang lahir dari bawah dan sulit dikendalikan. Mereka ingin kepala daerah yang patuh kepada mereka. Ya, karena nanti mereka akan merasa, oh iyalah saya nggak apa-apa, saya harus melakukan semua perintahnya ketua karena saya menjadi kepala daerah karena mereka. Akhirnya logikanya seperti itu, men. Inilah masalahnya dan sangat berbahaya. Dan bahaya paling besar, men, justru akan dirasakan oleh generasi muda nih. Anak-anak kita akan tumbuh dengan perasaan bahwa politik bukan milik mereka nih sekarang. Mereka akan bertanya, untuk apa sih ikut pemilu kalau suara kami aja tidak menentukan apa-apa? Iya kan? Nah, ketika generasi muda kehilangan harapan, demokrasi akan mati perlahan, politik menjadi urusan segelintir orang, rakyat menjadi apatis, dan kritik dianggap ancaman. Negara memang masih berdiri, men, tapi jiwanya sudah hilang. Ya, bisa dikatakan mati rasa lah. Alasan bahwa pilkada berlangsung mahal adalah alasan yang sangat menyesatkan sih menurut saya. Iya, jadi yang membuat mahal itu bukan rakyat, men, tapi politik uang. Menurut saya, men, seharusnya memperketat hukum, menindak tegas pelaku politik uang, dan membersihkan partai dari mafia kekuasaan. Bukan malah menghukum rakyat dengan mencabut hak pilihnya mereka. Itu sama saja seperti memotong tangan korban karena pencurinya dibiarkan bebas. Kan logikanya seperti itu, men. Di balik semua ini, ada tujuan yang tidak pernah diucapkan secara jujur. Mengamankan kekuasaan, mempermudah kontrol, mengurangi perlawanan, dan menutup pintu bagi pemimpin jujur yang lahir dari rakyat. Karena pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung berani, sulit disetir, dan tidak mudah tunduk pada tekanan elit. Dan justru itu yang paling ditakuti, men. Kalau hari ini kita diam dan menganggap ini bukan urusan kita, besok hak kita benar-benar akan hilang. Demokrasi tidak mati dalam satu malam, tapi mati perlahan ketika rakyat dibuat terbiasa kehilangan haknya. Ingat, men, satu hal yang sangat sederhana. Jika kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat, maka mereka tidak akan bekerja untuk rakyat. Ini bukan soal partai, men. Bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal hak dasar rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pertanyaannya, men, apa pendapat kalian? Dan setujukah kalian jika undang-undang ini sebentar lagi akan disahkan oleh DPR dan pemerintah pusat? Kalau kalian setuju nih ya, coba deh tulis komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa next video.